Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Dr. Bambang Sumadyo MPD, dosen tercinta kita, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 3 kelas 3N, semoga selalu senantiasa sehat walafiat dan juga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman yang kami hormati, kami dari kelompok 5 akan membahas materi dan topik bakat bahasa dari mata kuliah Psikologistik yang telah kami susun dari kelompok 5. Saya Andin Sudirman dan juga teman saya Ramdiatul Huda dan juga Sailal Muna. Dan pada kesempatan kali ini teman kami yaitu Mbak Ramdiatul Huda sedang kurang sehat ataupun sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan bersama semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu bermunajat kepada Allah, semoga musibah, ujian ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul bersama dalam perkuliahan yang kita tunggu tentunya. Baiklah, langsung kepada materi bakat bahasa. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Neng Sailal Muna. Kepada Sailal Muna kami persilahkan untuk menyampaikan pembahasan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Andin selaku moderator dan yang terhormat Pak Dr. Bambang beserta rekan-rekan kelas 3N yang saya cintai. Berbicara mengenai bakat bahasa, sebenarnya manusia sejak lahir sudah dikaruniai oleh Tuhan dengan apa yang disebut sebagai bakat bahasa itu sendiri. Nah, manusia secara bawaan diprogram untuk memperoleh bahasa. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini akan saya mulai dengan konsep dari pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Nah, pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada seorang anak ketika mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Nah, dalam proses perolehan bahasa pertama terjadi dua proses, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Proses kompetensi merupakan proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Nah, ini biasanya terjadi ketika seorang anak itu masih berusia bayi. Nah, itu proses penguasaan tata bahasa itu berlangsung secara tidak disadari oleh anak tersebut. Nah, kemudian proses yang kedua adalah proses performansi. Proses performansi ini terbagi lagi menjadi dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat. Proses pemahaman biasanya melibatkan kemampuan atau kepandaian mengamati atau kemampuan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Jadi ketika seorang anak mendengar apa yang diucapkan oleh orang tuanya atau ibunya, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang tuanya itu, nah disitulah terjadi proses pemahaman. Kemudian proses yang kedua adalah proses penerbitan kalimat. Proses penerbitan kalimat ini melibatkan kemampuan mengeluarkan atau menerbitkan kalimat-kalimat sendiri. Nah, setelah proses pemahaman tadi, barulah si anak mampu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat yang dia pahami dari ucapan-ucapan orang tuanya atau ibunya.
Selanjutnya, kompetensi atau kemampuan bahasa yang dimiliki seorang anak itu meliputi 3 komponen. Yang pertama ada komponen sintaksis, kemudian komponen semantik, dan yang ketiga adalah komponen fonologi. Komponen sintaksis dan komponen semantik pemerolehannya biasanya berkaitan dengan leksikon atau kosakata, sedangkan komponen fonologi itu berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa. Nah, ketiga komponen ini tidaklah diperoleh secara berasingan, yang satu terlepas dari yang lain, melainkan diperoleh secara bersamaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan kepada materi kedua, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, teman-teman yang saya banggakan dan Pak Dr. Bambang yang saya hormati, izinkan saya akan melanjutkan pembahasan kedua terkait hipotesis nurani. Hipotesis nurani berakar dari beberapa pengamatan yang dilakukan para pakar terhadap pemerolehan bahasa anak-anak. Di antara hasil pengamatan para pakar ini menemukan bahwa penutur asli atau suatu bahasa tentu mampu memahami dan membuat, baik menghasilkan ataupun menerbitkan kalimat-kalimat dalam bahasanya, karena dia telah menuranikan atau menyimpan dalam nuraninya. Akan tata bahasa, jadi bahasa itu menjadi kompetensi atau kecakapan bahasanya, juga telah menguasai kemampuan performansi dari pelaksanaan bahasa itu sendiri. Pengamatan para pakar terhadap teori hipotesis nurani, yaitu salah satunya Chomsky, adalah sebagai berikut. Penyebab lahirnya hipotesis nurani: semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asal saja diperkenalkan pada bahasa ibunya itu. Maksudnya, dia tidak diasingkan dari kehidupan ibunya ataupun keluarganya dalam kehidupan normal. Di antara ibu dan ayah tidak terjadi konflik ataupun tidak terjadinya perpecahan antara ibu dan ayah saling berpisah hingga kehidupan anak-anaknya menjadi normal. Yang kedua, pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan anak-anak. Maksudnya, baik anak-anak yang cerdas ataupun tidak cerdas akan memperoleh bahasa itu. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang didengar kanak-kanak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap dan sedikit jumlahnya. Yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain, hanya manusia yang dapat berbahasa. Makanya manusia ini adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan dan diberikan anugerah dapat berbahasa. Yang kelima, proses pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitan dengan proses pematangan jiwa anak-anak. Yang keenam, struktur bahasa sangat rumit, kompleks dan bersifat universal, namun dapat dikuasai oleh anak-anak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam waktu antara 3-4 tahun saja. Berdasarkan pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia lahir dilengkapi oleh suatu alat yang memungkinkan dapat berbahasa dengan mudah dan cepat. Lalu karena sukar dibuktikan secara empiris, maka pandangan ini mengajukan satu hipotesis yang disebut hipotesis nurani. Mengenai hipotesis nurani ini perlu dibedakan adanya dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nurani bahasa dan hipotesis nurani mekanisme. Dalam hipotesis nurani bahasa,
pemerolehan sebuah bahasa diasumsikan bahwa sebagian atau semua bagian dari bahasa tidaklah dipelajari atau diperoleh, tetapi ditentukan oleh fitur-fitur nurani yang khusus dari organisme manusia. Sedangkan hipotesis nurani mekanisme menyatakan bahwa proses pemerolehan bahasa oleh manusia ditentukan oleh perkembangan kognitif umum dan mekanisme nurani umum yang berinteraksi dengan pengalaman. Chomsky dan Miller mengatakan adanya alat khusus yang dimiliki setiap kanak-kanak sejak lahir untuk dapat berbahasa. Alat itu namanya Language Acquisition Device atau yang dikenal dengan LAD, yang berfungsi untuk memungkinkan seorang kanak-kanak memperoleh bahasa ibunya. Cara kerja LAD ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila sejumlah ucapan yang cukup memadai dari suatu bahasa diberikan kepada LAD, seorang kanak-kanak sebagai masukan input, maka LAD ini akan membentuk salah satu tata bahasa formal sebagai keluaran atau output. Adanya hipotesis mengenai LAD ini semakin memperkuat pandangan para ahli di bidang pemerolehan bahasa bahwa kanak-kanak sejak lahir diberi kemampuan untuk memperoleh bahasa ibunya. Eva Clark mengambil kesimpulan bahwa kanak-kanak tidak mungkin dapat menguasai sintaksis bahasanya kalau dia tidak dianugerahi suatu mekanisme nurani yang khusus untuk bahasa bagi tujuan pemerolehan bahasa. Adapun perbedaan antara hipotesis nurani bahasa dan hipotesis nurani mekanisme terletak pada fungsi fitur-fitur nurani. Hipotesis nurani bahasa menekankan terdapatnya suatu benda nurani yang dibawa sejak lahir oleh anak-anak yang khusus untuk bahasa dan berbahasa. Hipotesis nurani mekanisme ini menyatakan bahwa benda-benda nurani yang dibawa oleh anak-anak sejak lahir terbentuk mekanisme yang umum untuk semua kemampuan bahasa, untuk semua kemampuan manusia. Bahasa dan berbahasa hanyalah sebagian dari yang umum tersebut. Kita lanjut kepada mekanisme teori hipotesis tabula rasa. Ya, baik, hipotesis tabula rasa pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan disebarkan oleh John Watson. Ya. John Locke dan John Watson ini adalah seorang tokoh terkemuka aliran behaviorisme dalam psikologi searah harfiah. Tabula rasa berarti kertas kosong. Baik, kita lanjutkan. Hipotesis ini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu ia dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Dalam hubungannya dengan pemerolehan bahasa, menurut hipotesis tabula rasa, semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia itu sendiri. Sejalan dengan hipotesis ini, behaviorisme menganggap pengetahuan linguistik terdiri dari rangkaian hubungan yang dibentuk dengan cara pembelajaran S stimulus, R respon. Cara pembelajaran S and R yang terkenal adalah mediasi dan pelaziman operan yang telah dimodifikasi menjadi teori-teori pembelajaran bahasa. Nah, teori-teori bahasa ini salah satunya adalah teori mediasi yang diperkenalkan oleh Jenin. Ini disebut
juga teori rantaian proses. Baik, kita lanjutkan. Skinner, ya, teori ini didasarkan pada prinsip mediasi atau penengah. Dalam hal ini faktor penengah atau mediasi yang dimainkan oleh otak memegang peranan penting dalam proses pembelajaran rantaian respon tersebut. Teori pembelajaran bahasa pelaziman operan menyatakan bahwa perlu berbahasa seorang anak dibentuk oleh serentetan hadiah yang beragam. Pada tahap berceloteh atau babbling period, seorang anak berpotensi untuk mengucapkan semua bunyi yang ada pada semua bahasa. Namun orang tua tersebut hanya memberikan bunyi-bunyi bahasa yang ada dalam bahasa ibunya saja. Dengan demikian, yang dilazimkan anak untuk ditirukan adalah ucapan-ucapan orang tuanya. Jika tiruan ucapan itu benar atau mendekati ucapan yang sebenarnya, dia akan mendapat hadiah dari ibunya seperti ayah, ibu. Nah, ini adalah kata pertama yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ya, dalam bentuk ciuman, senyuman, pujian, dan sebagainya. Lalu menurut Skinner berpendapat bahwa berbicara merupakan suatu respon operan yang dilazimkan kepada sesuatu stimulus dari dalam atau dari luar yang sebenarnya ada jelas diketahui. Untuk menjelaskan hal ini, Skinner memperkenalkan sekumpulan kategori respon bahasa yang hampir serupa dengan ucapan, yaitu meant, text, actuate, tekstual, dan intraverbal operan. Berikut penjelasannya. Meant, kata meant adalah akar dari kata commands, demands, dan lain-lain. Meant ini muncul sebagai kalimat permohonan atau rayuan hanya apabila penutur ingin mendapatkan sesuatu. Jadi meant memerlukan suatu interaksi khusus antara keadaan dulu yang serupa dan dialami respon bahasa, perilaku orang yang mengukuhkan, dan jenis pengukuhan. Lalu teks. Teks adalah benda atau peristiwa konkret yang muncul sebagai akibat dari stimulus. Di dalam tata bahasa, teks dapat disamakan dengan menyebut nama sesuatu benda atau peristiwa. Lalu echoic. Echoic adalah suatu perilaku berbahasa yang dipengaruhi oleh respon orang lain sebagai stimulus dan kita meniru ucapan itu. Lalu tekstual. Tekstual adalah perilaku berbahasa yang diatur oleh stimulus tertulis sedemikian rupa sehingga bentuk perilaku itu mempunyai korelasi dengan bahasa yang tertulis itu. Korelasi yang dimaksud adalah hubungan sistematik antara sistem penulisan atau ejaan suatu bahasa dengan respon ucapan apabila membacanya secara langsung. Dan yang terakhir adalah intraverbal operan. Intraverbal operan ini adalah operan berbahasa yang diatur oleh perilaku berbahasa terdahulu yang dilakukan atau dialami oleh penutur. Umpamanya, kalau sebuah kata dituliskan sebagai stimulus, maka kata yang lain yang ada hubungannya dengan kata itu akan diucapkan sebagai respon. Nah, ini adalah intraverbal operan. Baiklah teman-teman yang saya hormati, pembahasan kedua yang dapat saya sampaikan nanti akan kita kaji bersama dengan adanya tanya jawab ataupun pembahasan-pembahasan dari teman-teman terkait materi yang kami sajikan, dan juga mohon arahan kepada Pak Dr. Bambang atas respon dari kami terkait peran bakat bahasa dari mata kuliah psikologistik ini. Terima kasih. Kami lanjutkan kepada pembahasan ketiga oleh Mbak Ramdiatul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi presentasi bakat bahasa mata kuliah psikologistik. Selanjutnya yaitu materi hipotesis kesemestaan kognitif. Di sini dibahas
hipotesis kesemestaan kognitif, yaitu bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif diri motor yang diperoleh melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Di sini dapat dilihat urutan pemerolehan bahasa menurut hipotesis kesemestaan kognitif. Yang pertama, ada usia 0 sampai 1,5 tahun, kanak-kanak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara bereaksi terhadap alam di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada usia 2 sampai 7 tahun, kanak-kanak telah mampu membangun representasi simbolik benda-benda. Usia selanjutnya yaitu usia 7 tahun ke atas, bahasa kanak-kanak semakin berkembang dan mulai membentuk struktur linguistik. Kemudian selanjutnya adalah bukti biologis bakat bahasa. Bukti biologis bakat bahasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mulut, pita suara, paru-paru, kemudian otak. Sekian presentasi bakat bahasa hari ini. Mungkin bisa dilanjut untuk tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Terima kasih.